Gonjang-ganjing dua mantan suami istri antara Ruben Onsu dengan Sarwenda makin membara. Kini gelombang gugatan akan menerpa Sarwenda, terutama gugatan hak asuh anak akibat selama ini Ruben tidak diberi kesempatan bertemu dengan dua buah hatinya. Tapi yang tak kalah menarik adalah menghilangnya Sarwenda sejak ia melakukan permintaan maaf. Sejak itu pula, mulai beredar kabar bahwa ia mengalami kerugian hingga 20 miliar akibat jarang live jualan. Dari hasil penelusuran ke rumah Wenda, memang diperoleh kenyataan bahwa rumah itu jauh lebih sepi dari sebelum-sebelumnya. Seorang tetangga rumah mengakui tidak banyak lagi mobil yang keluar masuk rumah. Lalu benarkah Sarwenda akan menghadapi masalah berat, apalagi Ruben juga siap melayangkan gugatan hak asuh? Mungkinkah pengakuan Onyo yang mendapatkan kekerasan juga bakal dibawa ke ranah hukum? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisru antara Ruben Onsu dan Sarwenda semakin memanas. Dimulai dari sulitnya Ruben bertemu anak-anaknya, masalah kian melebar ke banyak sisi yang semula tidak pernah disangka-sangka. Sarwenda pun terlihat mulai menepi dari ruang publik. Ibu dua anak itu juga tidak banyak lagi melakukan live jualan. Terakhir, Wenda muncul saat memberikan klarifikasi serta meminta maaf. Sejak itu, ia jarang terlihat sehingga netizen pun mulai berspekulasi tentang hidupnya. Salah satu yang seru adalah dugaan bahwa Sarwenda mengalami kerugian yang mencapai 20 miliar tiap hari akibat jarang live. Kerugian itu dihitung dari pengakuannya bahwa setiap 30 menit live, ia mendapatkan uang 200 juta. Ada lagi yang bilang, ini gini, gara-gara lo nih gini. Ah, gue yang dikatain jadi gara-gara gue. Gimana sih nih? Gue gak ngerti. Jadinya setelah gue pikir-pikir, oh iya ya yang ngomong manusia juga ya. Jadi setiap orang pasti mau merasa, ya namanya netizen kan argumennya beda-beda. Munculnya hitung-hitungan kerugian Sarwenda sesungguhnya dimulai saat ia melakukan blunder dengan menyebut kata-kata dan 200 juta dalam sebuah live. Kalimat spontan yang diucapkan Wenda kala itu langsung mendapatkan respon negatif dari netizen yang menduga bahwa kata-kata itu ditujukan kepada mantan suaminya. Akhir dari umpatan spontan Sarwenda itu adalah video klarifikasi dan permintaan maaf. Tapi dalam kasus ini, netizen terlanjut berpihak kepada Ruben. Bun, 200 itu cuma berapa kali live sih? Oh my god, sekali. Bener nanya 200 berapa kali live? Setengah jam. Bye guys. 200 juta apa sih 200 juta itu? Apa di area belakang lutut? Gue juga gak butuh duit lo. Boleh sombong gak sih sekali-kali? Orang dalam tuar tuh bingung ya. Orang dalam tuar dibilangnya kayak gitu. Sejak muncul dalam live dengan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, Sarwenda memang mulai menghilang. Setelah meminta maaf dalam video klarifikasi, ia sama sekali tidak lagi muncul di ruang publik. Kondisi rumah Sarwenda juga terlihat lebih senyap dari biasanya. Rumah Wenda di kawasan Jakarta Selatan tertutup rapat. Seorang tetangga juga mengakui bahwa rumah Sarwenda jauh lebih sepi dari sebelum viral perseteruannya dengan Ruben.
Soalnya sekarang kan sepi ya, jadi nggak tahu juga sih. Nggak pernah ada orang, nggak pernah ada yang keluar, paling ya yang kerja-kerja doang gitu. Ya maksudnya tuh paling tidak masih ada lah pintu kebuka gitu, ada yang keluar mobil. Kalau sekarang udah jarang. Jarang gitu. Ya paling yang kerja-kerja aja. Kalau acara datang ya? Ya pernah ngelihat sekali doang, udah lama banget itu juga. Walaupun sudah memberikan klarifikasi dan meminta maaf, tapi video Sarwenda yang berkata-kata kurang pantas terlanjur membuat pengguna sosial media gerah. Pihak kuasa hukum Sarwenda juga menegaskan bahwa potongan video saat live itu juga tidak pernah ditujukan kepada siapapun, apalagi mantan suami Sarwenda. Selama ini orang hanya terjebak pada permainan persepsi bahwa kata-kata Sarwenda ditujukan kepada Ruben Onsu. Tapi dalam pengamatan kuasa hukum, dalam video tersebut Sarwenda tidak menyebutkan nama Ruben. Pertama-tama saya berharap bahwa persoalan ini nggak semakin meruncing ya antara pendukung Ruben dengan pendukung Sarwenda lah. Mungkin persepsi orang jadi berbeda-beda ya. Saya menonton video itu, memang video itu menurut saya bisa dipahami berbeda-beda, tetapi prinsipnya menurut saya tidak ditujukan kepada RO, menurut saya ya. Karena saya juga diskusi dengan pihak mereka. Selain video yang menyebut soal 200 juta, ada satu celetukan Sarwenda yang juga viral. Tapi lagi-lagi, pihak kuasa hukum meyakinkan bahwa celetukan spontan itu tidak ditujukan kepada Ruben Onsu. Sebagai kuasa hukum Sarwenda, yakin bahwa yang beredar di sosial media hanyalah persepsi yang sama sekali tidak terkonfirmasi. Apalagi, Sarwenda juga sudah membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Ngapain ngarepin laki-laki apalagi Chong? Guys, kita mau live ya guys, di akunnya Bunda guys. Gak tau lah, gak bisa bedain. Gue juga dulu gak bisa bedain sih Chong atau laki. Guys, udah ya guys. Tapi sekarang aku udah bisa bedain antara Chong sama laki. Aku dulu titip. Oh, ya karena di dalam video itu saya lihat juga tidak ada menyebutkan RO sama sekali ya. Tapi bagaimana mempersepsikan orang mempersepsikan video itu ya monggo aja silakan, itu kan publik. Tapi saya jamin bahwa itu tidak ditujukan kepada RO. Gitu ya. Oke, Mas Kris, mungkin kan Kalau tidak perlu uang laki-laki atau cong gitu, apalagi cong gitu ya. Nah itu kan sebenarnya semua subjek ya, artinya bisa laki-laki, bisa cong. Jadi itu semua subjek lah, tidak ditujukan kepada mungkin netizen berpikir bahwa kepada RO gitu. Tapi benarkah Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya akan segera mengajukan gugatan hak asuh anak? Konflik panas Ruben dengan Sarwenda sepertinya akan semakin membara. Kasus yang dipicu sikap Sarwenda yang diduga menghalang-halangi Ruben bertemu anak-anaknya bakal bertambah panas setelah Ruben mengambil langkah tegas soal hak asuh anak. Melalui Minola Sebayang sebagai kuasa hukum, Ruben Onsu siap mengajukan gugatan hak asuh anak. Alasan yang membuat Ruben bersikap tegas sangat kuat karena selama ini tidak bisa bertemu dengan anak-anaknya. Seperti diketahui, keputusan pengadilan saat Ruben dan Wenda berpisah 2 tahun lalu, anak-anak bisa bersama Ruben selama 3 hari. Ya kalau mengenai masalah tindakan-tindakan itu kan yang terakhir kan saya sudah sampaikan bahwa kita sudah mendapatkan persetujuan dari Ruben untuk kita segera mengajukan gugatan hak asuh anak ya. Jadi ini dalam proses finalisasi dan kalau nggak ada halangan mungkin dalam waktu dekat bisa kita daftarkan gugatan hak asuh tersebut ya. Karena alasannya kita selama ini tidak diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan anak-anak seperti apa yang sudah diatur dalam kesepakatan di Akta 39. Berarti itu juga melanggar hak asasi anak-anak untuk mendapatkan cinta kasih dari ayahnya. Dan yang kedua tentu kita merasa bahwa anak-anak ini tidak berada dalam lingkungan yang aman yang bisa memberikan
pendidikan, pemahaman yang baik terhadap anak-anak, ya, karena kita merasa anak-anak ini di lingkungan yang tidak aman, karena patut diduga ada eksploitasi, dan juga kita patut menduga melihat adanya praktek-praktek yang seharusnya itu tidak dialami oleh anak-anak di bawah umur. Jadi mengetahui sikap Ruben Onsu yang tegas ingin mengajukan gugatan hak asuh anak, pihak Sarwenda mulai melunak. Kuasa hukum Wenda juga langsung berkirim surat ke kuasa hukum Ruben untuk bertemu. Mereka memberi tenggat 5 hari untuk bertemu. Sayangnya, pertemuan itu dipastikan gagal karena Ruben dan Minola memiliki agenda yang padat di bulan Juni ini. Terlebih lagi, Ruben juga akan melakukan perjalanan ibadah umroh hingga akhir bulan Juni nanti. bukan kami yang ingin bertemu, kami hanya ingin ketemu anak sebenarnya. Ruben ingin ketemu sama anak-anaknya. Nah, jadi yang diharapkan oleh Ruben itu anak-anak ini dikirim atau minta dijemput gitu loh, supaya anak-anak ini bisa berkumpul, nginep bersama Ruben 2 hari, 3 hari. Itu yang diinginkan oleh Ruben. Tapi setelah kita menunggu sekian lama, yang datang bukan anak-anak, yang datang adalah surat dari kuasa hukumnya S untuk ajakan joint meeting. Tapi karena ajakan itu tidak mencantumkan waktu, tempat, dan tanggal, kami nggak bisa putuskan kira-kira kapan hari yang baik atau kapan dia mau ketemu dengan kita. Kita nggak tahu juga karena nggak ada tercantum dalam ajakan meeting tersebut. Kita memberikan jawaban ya bahwa oke, kalau memang mau meeting silakan, tapi kami hanya memiliki waktu yang longgar itu di sekitar bulan Juli. Karena Ruben tanggal 22 sudah umroh sampai akhir bulan Juni. Kami juga sudah menyampaikan hal yang itu kepada Ruben, bahwa memang ada terbuka peluang-peluang untuk diambil langkah hukum pidana, ya. Karena tindakan kekerasan kepada anak itu tidaklah dibenarkan. Sekarang kan tinggal masalahnya adalah apa yang menjadi pertimbangan Ruben dan Onyo, apa yang menjadi pilihan hukum yang menjadi prioritas bagi dia. Jadi mungkin kan ada prioritas-prioritas. Nah, dan kalau kami melihatnya, hari ini yang menjadi prioritas itu nomor 1 adalah dia ketemu dulu sama anak-anaknya. Mungkin prioritas kedua adalah akan membuat laporan gitu loh, membuat laporan terkait adanya tindakan-tindakan yang tidak layak yang dialami oleh Onyo misalnya, atau juga mungkin yang patut diduga dialami oleh anak-anak ini. Mencengangkan. Postingan Betran Peto membuat kaget semua orang karena mengaku pernah mendapatkan kekerasan dari keluarga Sarwenda. Melihat curhat Onyo, Ruben Onsu memang tidak langsung bereaksi keras. Ia justru masih ingin melakukan klarifikasi pada anaknya. Hingga saat ini, Ruben mengaku belum ada kesempatan bicara berdua dengan Onyo sekaitan dengan postingannya yang viral di sosial media. Ruben tidak ingin gegabah, apalagi mengambil keputusan tanpa pertimbangan. Baginya yang terbaik adalah mendengarkan Onyo agar mengetahui persoalannya secara gamblang. Kalau ditanya saya belum ketemu ngobrol berdua sama Onyo gitu. Jadi saya harus ngobrol berdua dulu, saya takut beda pengertiannya gitu ya. Jadi saya belum bisa ngomong apa-apa dulu, harus ketemu dulu dengan Onyo. Yang lagi saya lakukan ya, saya mau ngobrol sama Onyo kayak apa, seperti apa yang membuat dia menjadi ya bisa meluapkan itu gitu, bisa meluapkan itu. Jadi saya sebagai orang tuanya yang harus tahu dulu nih apa duduk permasalahannya, ya gimana gitu. Jadi nggak semata-mata saya hanya menyimpulkan dari yang saya baca doang gitu. Tapi kan kalau untuk ngobrol yang kayak gini kita harus memang benar-benar janjian, nggak boleh kemana-mana ya. Nanti kita harus ngobrol gitu. Kayaknya sekarang udah bukan saatnya kesana sih ya kalau menurut saya sih gitu. Tapi kan kalau Onyo ini kan ungkapan ya kita pernah ada di usia mereka kan ya gitu. Kita pernah ada di usia mereka gitu. Makanya reaksi Onyo sendiri pun aku baru tanyakan ke dia gitu. Terus ya kan nggak bisa kita Onyo coba jelasin gitu. Kan dari pagi saya juga ada kegiatan, jadi saya baru ntar ketemu sama dia, baru duduk ngobrol sama anak usia gitu kan kita harus
tidak membuat jadi tegang kan. Jadi saya harus membuat obrolan itu ya bukan kita sedang menginterogasi, tapi saya cuma mau tanya bagaimana ceritanya. Karena kalau semuanya kita atur, nanti dia akan ngerasa semuanya salah apa yang dia lakukan gitu. Jadi dia mau berekspresi apapun yang dia ungkapkan, ya saya harus dengar dari dianya dulu baru gitu. Takutnya kalau saya ngobrol yang belum saya tahu, ya nanti malah jadinya fitnah ya. Iya kaget. Pasti kan setiap perubahan itu pasti kita berasa ya. Orang tua, teman-teman juga pastinya kalau ada yang udah punya anak atau ponakan atau siapapun yang kita tahu dari bayinya, kita tahu bahkan itu garisnya itu ya keturunan kita kan. Jadi kita tahu gitu. Jadi makanya itu yang saya bilang harus ketemu yang dimana ya tidak ada perantara dulu gitu. Tapi ya semua masih sepertinya kalau yang saya lihat saya masih dibutuhkan kesabarannya lagi gitu. Dia udah besar, nggak bisa lu terus kekep terus. Dia ada waktunya sendiri, ada waktunya dia ini. Tapi ya buat saya mungkin saya harus ngobrol lagi berdua sama dia untuk dia bisa apa yang membuat dia menjadi bisa menceritakan itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers.